Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, guys. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, kembali lagi di channel gue Via Kagami. Dan kali ini kita akan mengundang bintang tamu spesial ya, guys ya. Setelah tadi kita mengundang VTuber dari Banyuwangi yaitu Mas Bis, sekarang kita mengundang salah satu anime lover dari Jakarta nih. Nah, namanya adalah Mas Yoga. Halo Mas Yoga, sapa dulu penonton Via Kagami Channel. Halo semua, konbanwa minasan. Oh, oke oke. Ini bisa perkenalkan nih, ini Mas Yoga ini asal dari mana, umur berapa, pekerjaannya apa gitu. Coba kenalin ke subscriber. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yoga, Yoga. Terus saya juga asal dari kota Tangerang, Banten, lebih tepatnya. Oh, Tangerang ya, bukan bukan Jakarta ya. Iya, saya perbatasan antara Oh. Jakarta sama Banten, tapi ya lebih cenderung ke ininya sih, Jakartanya. Gitu. Oh, kirain Jakarta, ternyata masih ikut Tangerangnya ya. Iya, nggak apa-apa lah. Nah, terus kalau pekerjaan sih masih mahasiswa sih. Oh, gitu ya. Oke. Oh, sekarang kerja apa ini Mas Iya, Yoga ini? ya. Kalau untuk satu sih masih. Gitu ya. Insya Allah. Oh iya, BTW ini aktivitas seharinya ini apa ini? Sehari-hari aktivitasnya ini? Paling masih bantu orang tua, ya iseng-iseng juga dagang sama ngurusin empang lele. Oh, jadi pengusaha ya. Iya, Oh iya ya, baru tahu nih ternyata pengusaha. Kirain teman-teman Mas Yoga ini ikut pak kerja orang atau gimana gitu ya guys ya. Oh, udah berapa tahun nih? baru berjalan ya, udah 2 bulan juga sedang kecil-kecilan di rumah. Ya karena berhubungan apa tuh namanya kuliah online, jadinya ada waktu tuh lah buat jualan di rumah gitu. Emang kuliah di mana ini Mas Yoga ini? Masih online sih, online soalnya untuk di Jakarta sendiri kan karena saya kuliahnya di Jakarta masih belum terkendali juga. Hmm, jadi di sana itu masih social distancing ya? Belum tatap muka Hmm, gitu. belum. Oh iya ya. Tapi awal-awal masuk perkuliahan itu udah langsung tatap muka apa keburu coronanya datang duluan nih? Oh, kalau itu karena saya angkatan 2011 sih, waktu itu masih tatap muka. Ini karena berhubungan adanya pandemi COVID-19, ya mau nggak mau online. Jadi gitu ya. BTW kuliahnya di Iya. universitas mana nih? Saya kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia atau dikenal USNI ya juga. Itu negeri ya? Itu swasta mas. Oh swasta. Ambil jurusan? Kalau saya ambil jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan. Waduh, pantesan nih cocok nih sama usahanya nih. Sejalur ya. Iya, iya. Oh, mantap, mantap. BTW ini saya mau tanya nih tentang Mas Yoga lebih dalam. Kan anime lovers ya katanya ya. Oh iya, silakan wah, dengan senang hati. Oh iya ya. Ini suka anime ini sejak tahun berapa nih kira-kira ini? Kok seneng banget gitu mantengin Sebenarnya anime? ya sebenarnya sih saya suka anime dari tahun 2015 ya. Ya. Saya kelas 2 SMK lah, kelas 11. Oke. Nah, itu pun juga saya sebelum ya, sebelumnya maksudnya benci, apalagi saya benci banget sama Naruto karena apa kayak kan selalu menayangkan ini ikut berantem ya, ya berantem apa, makanya saya itu pernah sampai bikin influencer istilahnya kayak opini itulah kasarannya.
Iya. ini bahwa Naruto ini nggak baik, nggak pendidik dulu tuh. Oh, awalnya itu nggak suka anime berarti ya. Iya, karena kebencian sama Naruto. Soalnya tayangannya udah 10 ditambah ini apa tuh namanya, ditambah lagi desas-desusnya, ada efek-efeknya gitu loh. Waduh, kalau itu sih buatan fan itu. Iya, ini karena apa tuh, saya juga nggak tahu tentang anime yang lainnya tuh, dikenalin lah itu sama teman sekolah. Iya. Kan dulu saya sebelum SMK di jurusan multimedia, ya tahu lah. Kalau saya perhatiin sih emang yang menjuru ke komputer pasti nggak jauh pasti dari yang namanya developer 50%. Soalnya nggak jauh-jauh Kenalin dari lah itu virtual lah. iya. Oh ya, kalau pendapatnya Mas Yoga sendiri ya tentang kayak wibu-wibu itu gimana tuh? Kan awal kena anime itu kan suka anime kan pasti dari wibu juga kan. Ya itu gimana tuh pendapatnya tentang para wibu tuh? Ya sebenarnya sih kita ini dulu, kita itu dulu, kita definisikan dulu antara bu, otaku sama yang namanya sampai nolet alias umur. Oh iya ya. Kalau tentang itu, karena saya amati kan karena udah anime sudah dari tahun 2015 sampai sekarang ya kurang lebih 6 tahun. Dan saya perhatikan beda ternyata. Nah, yang saya kan itu kalau itu bentuk anime yang terlalu berlebihan sampai karena saking cintanya sama anime itu dipaksa sampai menggunakan gayanya, kebiasaan sehari-hari makan tentang sana. Bahkan yang lebih parahnya lagi sampai dia tidak mengakui kewarganegaraan dia. Ya ini dia tinggali gitu, merasa Terlalu over gitu ya. bukan bagian dari ini, pokoknya Iya. Jepang, pokoknya udah Jepang harga mati lah pokoknya. Wah, itu sih over banget sih. Kalau otaku itu kalau diartikan itu dalam bahasa Jepang yang aslinya wotaku, berarti bersungguh-sungguh, berarti Pekerja keras gitu. intens gitulah. Iya. Iya. Itu bisa diartikan kayak orang nih suka anime ya, serta sama suka anime, misalnya kita ngefans sama salah satu anime ini, kita ngikutin anime yang sekarang lagi Booming gitu. lah apa Orenia Iya. atau Attack on Titan gitu. Kalau misalnya kita tertarik sama salah satu anime yang berseason-season, kita tekuni itu, termasuk otaku itu, sampai dia kalau si otaku itu cenderung dia suka berbagi ini spoiler biasanya. Lah itu spoiler itu yang paling menakutkan itu. Kayak misalnya memperkenalkan anime ke orang-orang ya kan belum tahu anime, ibaratnya ya apa sih namanya, yang masih awam lah tentang anime lah, cuma tahunya anime kayak aja udah tahu gitu. Tahu nih ada anime bagus nih, termasuk ya terus saya juga. Oh iya, ada satu lagi yang saya bahas, Hikikomori. Kalau Hikikomori ini udah ibaratnya ada dua kecenderungan. Nah, kalau Hikikomori itu biasanya Nolep. Iya benar, nolep. Dia nggak mau kamar. Kalau istilah orang dulu namanya ande-ande lumut gitu. Anjay. Istilah dulu. Itu kalau sama antisosial beda nggak tuh? Sama antisosial beda nggak tuh? Ya, biasanya kalau Hikikomori itu karena ada tekanan biasanya, entah itu dia dibeli, entah itu zaman begitu. Terus saya juga kalau yang antisosial, yang kayak misalnya sampai Hikikomori itu antisosial itu karena dia ini merasa ada salah satu karakter anime yang mirip gue banget loh itu. Karena kayak ini yang kayak misalnya Hachiman gitu ya. Orekiat sama Hachiman itu. Ya contohnya gitulah. Contohnya misalnya dia ada beralasan kenapa dia nggak bersosialisasi sama teman-temannya di sekolah gitu. Apa karena dia khawatir buang-buang energi kah? Karena masa muda itu masa yang kapan itu masa muda itu? Nggak tahu aja. Lebih baik dia habisin menyendiri sama hobinya sendiri kayak gitulah. Mikirnya begitulah Hikikomori itu. Lebih cenderung menyendiri, makanya
kan ya ibaratnya punya pikiran gua nggak sih di dunia ini gitu. Nah, kalau menurut Mas Yoga sendiri nih, kalau perkembangan industri di anime itu apa industri anime di Indonesia ya? Itu kayak gimana tuh? Soalnya kan ini banyak ya di Indonesia ya yang pada seneng banget nih mantengin anime sampai nunggu per episode tiap minggu gitu, nunggu updatean baru gitulah. Sampai-sampai saking fanatiknya nggak mau dapet spoiler karena kepingin dapet kejutan yang wow gitu di tiap scene-scene-nya gitu. Lah itu menurut Mas Yoga sendiri, industri anime di Indonesia menurut Mas Yoga itu gimana sih? Coba ya jelasin. Kalau yang karena anime ini asalnya dari Jepang, Ya, kebanyakan Indonesia itu biasanya mengambil dari suatu website tertentu yang menyediakan anime yang ibaratnya masih bertahan lah, ya, terus kalau di artikel kebanyakan ilegal. Kenapa ilegal? Karena nggak mau megang lisensi langsung dari animator, dari produksi animator di sananya langsung. nggak langsung Jadi beli ada dari nih sananya gitu ya, nggak beli orinya gitu. diambil, diberi subtitle, upload di ini websitenya masing-masing, entah itu Otaku Desk atau Neonime, macam-macam lah itu. Iya, Iya. itu, Kalau yang untuk berbayar sendiri sih kebanyakan yang anime-anime umum, misalnya kayak One Piece lah, kayak Naruto, Boruto, atau kayak Attack on Titan, yang saya tahu baru itu. Kalau yang misalnya yang legal lah ibaratnya. iya. Tapi sih kalau untuk sekarang, kenapa perkembangan wibu pesat? Ya karena ada desas-desus yang masalah vaksin, tahu kan? Oh iya iya tahu tahu. Iya, yang ada singgungan ntar kalau skip vaksin jadi ikan. Itu makanya orang yang awam sama anime tanya-tanya, apa sih ikan itu? Apa sih ikan? Soalnya kan nggak ngerti nggak mantengin anime gitu kan. Bahkan ini ya, bahkan orang pada penasaran, nonton, asalnya dari yang kata sindiran, misalnya Pak D, sungguh tapi nggak ikan. Itu orang langsung bercari-cari, bertanya-tanya itu, apa sih ikan, apa itu. Nah akhirnya nonton tuh, akhirnya begini, kebanyakan orang tertarik tuh. Oh jadi itu juga salah satu faktor juga ya itu. Walaupun Hmm, ya, tapi sih ya karena sekarang ini apa tuh namanya, masih COVID orang gitu. udah kenal anime, Iya. udah langsung dikaku ibu aja, belum tahu itu definisi yang sebelumnya saya apa tuh namanya, singgung. Nah apa itu otaku itu sama mori, no lab lah gitu. Padahal kan luas ya definisinya, nggak sekedar wibu doang Iya, gitu. kalau misalnya penggiat anime itu ya paling kategorinya otaku. Kalau wibu itu dia bahkan sampai bisa tahu apa tuh tanggal lahir, golongan darah, seiyu, itu pengisi suaranya, bisa juga kebiasaan-kebiasannya karakter ini kayak bagaimana. Nah itu bahkan mengetahui, bahkan ya nggak cuma sekedar mengetahui si karakter anime itu, bahkan sampai mempelajari gaya Jepang, kebiasaan Jepang gimana, bahkan bahasanya dan tulisannya itu. Kalau itu sih udah fanatik yang over yang benar-benar tingkat tinggi banget sih gitu. Iya. Udah kayak bukan gimana kayak nggak tahu jati dirinya siapa gitu. Kalau itu sih Iya. menurut saya ya parah sih. Nah kalau menurut Mas Yoga Iya. sendiri kalau event-event anime yang ada di Indonesia itu gimana? Kan banyak nih event-event Jepang. Tapi semenjak COVID ini udah libur ya semuanya pada pindah ke online gitu. Itu gimana tuh pendapatnya tuh? Kalau pendapatnya sih masih ini sih, maksudnya kalau buat penduduk Jepang itu masih underground sih, masih main bawah tanah. Karena kenapa ya? Karena penyebaran itu peminatnya nggak terlalu banyak seperti itu. Ya bener juga sih. Paling ya yang suka anime itu cuman ya kebanyakan ya kalau menurutku orang-orang yang noleh jarang keluar terus dia itu kurang bisa bersosialisasi sama bergaul sama lingkungannya gitu. Bener nggak? Betul juga. Cuma sih karena apa tuh nggak lepas dari namanya apa, silaturahmi, apa kayak biasa orang Indonesia kumpul-kumpul itu nggak bisa dilepaskan.
lihat aja karena banyaknya apa tuh, jadi tuh para penggemar anime alias otaku itu Hmm. sampai mau bikin komunitas walaupun kalau di Jepang aslinya nggak ada itu komunitas anime namanya gitu. Ini karena adanya ini asimilasi budaya antara Jepang sama Indonesia. Jepangnya di mana? Ya anime itu. Kearifan lokalnya di mana? Itu kumpul-kumpulnya Wiyuk. Mungkin mereka pengen cari yang sekaum mungkin. Iya, tapi selama saya jadi ibaratnya jadi otaku itu, walaupun cuma penggemar anime, tapi saya juga pernah ikut di komunitas, salah satu komunitas anime itu. Hmm. Ternyata itu selain hanya kumpul aja, ini nih sharing-sharing anime, bukan sharing-sharing info info apa tuh namanya, beli merchandise anime yang menarik di mana gitu. Jadi saling tukar info juga gitu ya. Iya, Lah kalau Mas Yoga sendiri ini berarti otaku ya, bukan wibu ya? bukan. Walaupun Hmm. saya pernah mempelajari bahasa Jepang, tapi saya nggak mau mengakui saya sendiri jadi wibu ya. Karena saya masih sifatnya masih ikan air. Soalnya kalau wibu itu kan kesannya kayak, kalau menurut orang awam aja udah nggak normal gitu ya. Ya bayangin aja Iya, kayak nikah sama apa 2D terus habis itu nggak keluar-keluar, nggak mau bersosialisasi, itu kan untuk orang awam kan nggak normal yang kayak begitu itu. betul. Lah kalau misalnya nih kayak sisi positif dari negatif anime menurut Mas Yoga sendiri, kira-kira apa tuh? Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya? Soalnya anime itu kan nggak semuanya itu ada sisi positifnya, pasti yang negatif juga banyak. Lah gimana tuh menurut Mas Yoga tuh? Kalau itu sih, kalau buat nonton anime itu dia itu buat hiburan, tapi selain hiburan itu ternyata ada pesan tersirat gitu yang ada di setiap alur cerita di anime itu. Ah ya, betul betul. Ya, contohnya itu karena saya ibaratnya penikmat anime yang random lah, Iya, nggak menetap kayak yang lainnya, kayak misalnya kayak Iba, AOT. sama sih. Iya, itu cuma musiman aja. Kalau yang benar-benar penikmat anime itu paling dia akan mencari yang lainnya. Nah, untuk sisi positifnya itu ada nilai positif bagaimana berteman yang baik, dan juga kita gimana sih apa tuh menjalani sebuah kehidupan sehari-hari, khususnya untuk anak SMA ya. Iya Walaupun bener. di Oh, anime genre itu school gitu. ada yang menyinggung tentang keluarga gitu. Tapi kalau Mas tahu itu judulnya anime Clannad gitu. Namanya Oh iya iya, itu saya ya nonton itu itu yang anime ternyata, Clannad itu. ya itu ya itu Itu set ternyata sih, set selain sih. ya selain dari sisi romantis dari teman SMA, itu ternyata dari di season 2 itu ada sisi kekeluargaannya di situ. Nah, dan juga kayak apa tuh namanya, kayak pertemanan Ueno Katachi itu walaupun dia tidak di karakter tertentunya Nishimiya Soko, itu dia punya kelainan, dia kayak tunarungu gitu. tunarungu bisu juga gitu kan. Iya, tetap kita walaupun kita gimanain gitu, apa maksudnya dibully apa ya, dibully lah gitu, Iya. tetap tegar. Wah itu set banget sih, beneran set banget tuh. Walaupun banyak fans dari anime lainnya kadang membuli itu tuh dulu karena cuma ngomong. Tapi beneran loh, kasihan loh itu. Betul ya, di situ kita bisa menilai sendiri. Saya berteman itu nggak boleh saya memandang dari fisik, gimana kepulisan itu. Intinya mandang dari hatinya ya, kita nggak boleh dari tampilan luarnya aja Betul, gitu. betul, betul. Nah, kalau dari sisi tadi itu cenderung ke liberalisasi gaya hidup. Lah itu, lah itu. Nah itu Ya namanya aja negara nggak beragama gitu kan. yang lebih mencolok itu kalau di Jepang itu hal-hal yang mesum.
Wah itu parah sih, ecchi itu. Apalagi ecchi itu Iya, industri nomor satu loh mas di Jepang itu. iya betul. AV-AV itu malah apa ya, jadi pemasok uang yang dia itu hasil penjualannya itu bahkan masuk ke negara loh. Kalau saya dengar-dengar ya. Tapi entah wallahu alam juga karena yang saya cari info-info di internet ya seperti itu yang beredar gitu. Lah kalau menyikapi tentang anime yang di ban itu, maksudnya situsnya ya, situs-situs anime yang di ban itu gimana kira-kira tuh? Kan banyak tuh situs-situs yang di ban. Kapanannya itu saya pernah membuka itu banyak itu Mhm. situs website yang hilang semua itu. Kayaknya diblokir sih kayak sama Kominfo sih. Itu gimana menurut Mas itu? Ya, kalau menurut saya sih apa sih namanya? Mungkin si pembuat ini sudah membuat apa tuh Rule baru, aturan baru. baru ya buat saya dari situ udah wanti-wanti dulu nih Iya. karena ini bakal jebol pasti ngungsi ke yang ini ya memang juga tergantung dari kebijakannya misalnya ada yang ketahuan misalnya ketahuan dari bangwanya yang dibuat dibaca dalam arti itu diproduksi tanpa izin cek dari sononya Lah aja. itu. Tapi kalau yang di Indonesia kan saya sih karena ini karena mengandung unsur pornografinya masalah seperti itu tapi jarang sih nemu yang misalnya di lisensi ini nemu website Indonesia yang menyediakan anime tanpa izin dari sana itu jarang paling yang sering karena tersandung pornografi. Tapi kalau menurutku ya, anime ecchi sendiri di situs website jarang sih. Kebanyakan ya ada kayak di situs-situs yang kita kenal sebagai nekopoi, tapi kan itu kan juga aksesnya pakai VPN gitu. Nggak bisa kita akses secara bebas gitu. Tapi kok herannya ya itu tadi itu loh, kok masih masih diblokir gitu kan. Perasaan nggak semua situs website anime ya menyediakan anime itu secara lengkap setauku ya. Soalnya aku sendiri kan ngeliatin ya kayak situs-situs website Neonime, Same Hadaku, kayak Otaku Des kan banyak. Itu terus apa Anikyojin juga itu. Dan ada kayak di salah satu situs website yang di situ ada anime, tapi di situs website yang lain itu nggak ada gitu. Tapi herannya ini yang kemarin-kemarin ini itu hilang semua loh situs website itu loh. Nah itu yang saya pertanyakan itu. Saya juga apa tuh namanya uh, uh, apa ya belum belum begitu ngecek sama yang itu apa karena pernah ada desas-desus undang-undang mengenai ke anime yang waktu itu pernah demo tuh dan Maya tuh akhir-akhir tahun 2021 masih ingat nggak mas itu bisa jadi tapi emang bisa juga berdampak ke industri anime yang ada di Indonesia bisa saja. Mungkin mungkin kalau aja sih. misalnya iya nah kalau misalnya mas perhatiin itu di YouTube ternyata ada apa tuh kanal kanal channel yang menyediakan anime Oh mus Indonesia itu ya. ada ya itu kayak saya promosi mau saya kasih tahu aja yang namanya musik Indonesia. Oh iya aku subscribe kok channelnya itu. Iya itu Lah kalau Mas Yoga sendiri ini pernah cosplay nggak kira-kira ini? Atau pengalaman cosplay apa atau ke event cosplay gitu? oh kalau kayak cosplay gitu maksudnya saya nge-cosplay atau Ya, gemari salah satu cosplayer gitu ya mungkin kalau misalnya pernah cosplay sekaligus menggemari gitu. Pernah nggak kira-kira? oh kalau itu sih saya punya pikiran ya karena lihat musik sih ada gempal gini mungkin nggak kemana-mana mungkin saya lebih mengagumi aja salah satu orang yang bisa memerangi karakter anime gitu. Lah kalau Untuk namanya saya lupa saya namanya itu pokoknya siapa Enakurin? salah satu yang saya kenal itu cosplayer yang asli dari Jepang kan kalau kebanyakan itu dari Cina
Oh iya iya, kayak Aliga gitu ya. Itu namanya Makoto Kakeru itu. Walaupun ibaratnya nggak familiar kayak yang lain-lainnya gitu, ini kalau saya kagumi karena kenapa dia soalnya udah pernah ke Indonesia waktu acara event Jepang terbesar di Jakarta namanya. Saya kagum buat 2018 lalu. Udah pernah ke Enichi Jakarta berarti ya? Udah ya? Iya si player ini Hmm. udah, bahkan kalau saya untuk saya sendiri itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kemarin. Hmm. Kalau kira-kira cosplayer Indonesia yang dikagumi atau di fans gitu, ada nggak kira-kira? Kalau untuk yang tes itu ini apa sih namanya? Ada beberapa cosplayer tapi bukan dari luar negeri tapi dari Indonesia itu namanya Arya Chandra Pratama sama Andika. Walaupun itu cowok bukan berarti saya Oh iya ya, paham ya. paham. Iya. Iya, emang karena ada ibaratnya hampir mendekati sama karakter. Karakter yang disukai lah. Kalau untuk ceweknya sih, ya mohon maaf aja, itu masih Hmm. Iya iya iya. ya dengan tampilan yang terbuka gitu, untuk bisa hilaf lah ibaratnya. Hilaf, mending sekedar tahu aja, cek PTW. Kali aja pernah gitu kayak ngefans sama cosplayer cewek gitu. Kalau itu ada, cuman saya nggak tahu nama-namanya. Cuman Oh nggak begitu kenal gitu ya. udah catat lupa itu. Hmm. Kan kalau yang kayak misalnya kayak otaku yang bener-bener Over. apa ya namanya, over itu pasti dia mengetahui ya, ya maksudnya fanatik gitu, pasti Iya dia iya. kan cari tahu siapa namanya gitu, siapa ini, mana akun, entah itu Facebooknya, fanpage-nya atau Instagramnya. Sampai di stalking juga ya. Lah kalau Kalau setiap ada, iya. iya maaf. Jadi kalau setiap ada live streamingnya dia, wah harus pantang ini. Iya. Lah kalau kira-kira selain anime nih apa nih yang disukai selain anime nih? Kalau yang disukai itu, Ya yang berhubungan dengan Jepangan nih loh ya, di Jepangan gitu. yang sukai itu kebiasaan orangnya on time, tepat waktu. Hmm. Kalau Terus saya juga pekerja keras, soalnya pekerja keras benar-benar. oh berarti Ya. Mas Yoga ini ngefans sama karakter sama sifat orang Jepang ini ya. Iya, iya. Hmm. Betul. Kalau kira-kira industri musik J-pop sendiri suka nggak? Kayak idol-idol Kalau grup Jepang gitu. itu saya cukup apa ya namanya, cukup tahu sama AKB. Oh AKB48, Kalau idol group itu ya. Suka suka. Oh Wota juga berarti ya. iya itu kita aja itu juga sebelum saya kenal akhirnya saya kenal J-pop dulu malah. Berarti udah pernah nge-Wota berarti ya sebelumnya ya. Sebelumnya udah, walaupun dulu nggak ngerti itu kan ada kayak tariannya dan lain Iya iya. saya penting nonton aja, saya mengidolakan idol di situ ya gitu. Lah kalau kira-kira Ya yang kalau kira-kira VTuber ada nggak yang diikutin gitu? Kayak di subscribe gitu channelnya. Misalnya Kizuna Ai atau siapa gitu. kalau itu saya lebih tertarik karena yang disorot itu keseharian orang lah, bukan orang ya, walaupun itu sekarang orang Jepang sono misalnya ya kan nih ya expose gitu. Kalau VTuber yang lain ada nggak kira-kira yang di subscribe atau dipantengin gitu? Ya, kayak Torbura, ya itu Torbura. Itu Jepang juga itu. Torbura. Mana itu? Kalau Torbura itu
juga itu. Jepang juga. Jepang walaupun pakai nama maksudnya nama luar, tetap aja versi Jepang. Emang ketahuan sih dari grafiknya itu emang menciri khaskan buatan Jepang, bukan buatan kayak Korea, buatan Cina, itu pasti ketahuan. Tapi kalau untuk bahasanya sendiri dia pakai Jepang kan dalam pembawaannya di tiap konten. Tiap konten ya, tiap konten walaupun tergantung dari request di page-nya ini. Saya request kayak misalnya kalau Gurgura ngomong A, Iya. ya ngomong A. Iya. Kalau voice actor atau seiyu gitu? Nah, kalau seiyu itu ini namanya kan nggak terlalu memperhatikan seiyu. Yang penting ada kesamaan, ada keterkaitan sama anime ini. Misalnya jadi bisa mengetahui seiyu apa tuh namanya pernah mengisi suara di karakter ini. Cuma kalau nama-nama kurang tahu gitu ya. Ya. Cuma kalau nama-nama kurang tahu gitu. Maksudnya kayak nama-nama seiyunya gitu, kurang tahu atau cuma tahu beberapa doang gitu. Cuma beberapa doang. Berarti nggak semuanya gitu ya diikutin gitu. Soalnya aku sendiri juga nggak semua seiyu kenal sih gitu, ada yang nggak tahu juga gitu. Itu biasanya kalau yang seiyu itu biasanya kebanyakan wanita sih. Perempuan misalnya seiyunya ini, wah pasti ada keterkaitannya sama karakter ini karena suaranya yang khas gitu, apa kayak terkesan bagus lah. Oh iya, BTW kita balik lagi ngomongin Hikokomori tadi ya. BTW pendapatnya Mas Yoga ini sama Hikokomori ini gimana nih? Kan parah banget tuh Hikokomori itu. Itu gimana pendapatnya tuh? Kalau pendapat saya sih biasanya ini dari lingkungan sekitar itu. Karena apa? Ya, karena perbedaan pandangan sama perbedaan inilah pemikiran gitu. Padahal perbedaan pemikiran itu kan udah biasa ya harusnya ya. Tapi kok sampai kayak segitunya gitu, heran saya gitu loh. Iya, itu yang sering ditemui kayak korban bullying. Wah, kalau bullying sih di mana-mana pasti ada ya. Namanya juga bullying gitu. Di tiap negara ya pasti ada sih kalau menurut saya sih. Cuma kalau mengambil jalan pintas sampai udah bener-bener nggak mau ketemu sama orang, sama nggak mau ngomong sama orang, ya itu bukan solusi sih. Kalau menurut saya ya solusi yang seharusnya ya cari temen atau ngobrol sama siapa gitu, bener nggak? Betul ya, walaupun 1-2 orang lah, yang penting ada komunikasinya gitu. Ini kalau yang kasus Hikomori itu karena dia ada trauma berat gitu, nggak sekedar dibully ya jadi Hikomori, enggak. Dia ibaratnya kayak misalnya ada kontak fisik, maksudnya melakukan kekerasan, kayak pernah dipukul atau pernah ditendang gitu. Ya, pernah dilecehkan seksual gitu. Mental gitu. Maksudnya, mental kamu lemah, kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu, kamu tuh nggak bisa, payah kamu gitu. Contohnya kalau kayak gitu itu memang kembali kepada diri sendiri sih. Kalau kita kenal agama yang benar, kenal akidah, kenal tauhid, kan pasti nggak bakal kayak gitu menurut saya ya. Gimana kalau menurut Mas Yoga? Kalau yang untuk kayak kembali ke ini satu dari tiada setianya sih, yaitu ini untuk pemikirannya itu kita kembali lagi ke kita tahu bagaimana kita itu asalnya dari mana, kita untuk apa, kita kembali mana gitu. Lah itu pentingnya belajar, mencari tahu, bener nggak?
Lah kalau pendak, Karena sih ya jelasin bentar dulu. dulu. Ya karena kebanyakan wanita itu ini ya sekarang ini kebanyakan karena mengambil jalan liberalisasi Lah itu. pergaulan, ya udah eh, saya lupa sesuatu gitu, keberadaan Tuhan lebih keberadaan Allah. Cuman saya sendiri ya memang nggak setuju sih dengan konsep liberalisasi sih. Soalnya apa? Kalau semuanya sama itu, maksudnya gimana ya? Nggak akan ada varian di dunia itu, gitu loh. Karena semuanya itu disatukan dengan pemikiran yang sama dan apa ya, persamaan hak gitu loh. Hah? Kan gini, liberalisasi sendiri itu kan persamaan segala hal gitu ya. Kalau pandangan itu pasti berbeda, nggak akan bisa disamakan selamanya gitu loh. Nggak akan bisa semuanya itu disamaratakan, pasti ada perbedaan pemikiran. Masih ada. Jadi saya cukup tidak setuju dengan konsep liberalisasi, apalagi sekularisme juga gitu ya. Tapi memang negara-negara maju juga gitu menerapkan sistem seperti itu. Dan mereka meyakini bahwasanya sistem seperti itu membuat mereka maju gitu. Padahal kalau mereka mau mencari sistem yang lebih baik itu pasti ada gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya, buat kita sendiri, mau di otakku itu sebenarnya seperti ini. Ya, Kendali lah. Ya. Mbak, kalau lepas kendali dari adanya dari keberadaan keimanan, para keimanan lemah, bahkan sampai dia mengaku-aku sesuatu ya, kayak ingin menikahi wanita. Nah, dia astagfirullah. itu untuk lemah iman dalam arti untuk penyaluran hasrat seksual kedua jatuh mau. Nah seperti itu, jadi ada perkembangan secara hasrat seksual dia dari dari sudah menyimpang itu. Kalau misalnya dari pandangan Islam untuk diri itu sendiri, terus apalagi humor, kalau humor itu benar-benar jangankan berikhlas kepada apa dapat ikhlas itu yang sendiri aja itu humor. Karena Dia masih ada hasrat seksual tapi yang menyimpang, artinya kayak iya, harus punya ini figur kayak Nijikon gitulah. Nijikon kan dia kan apa, nikah sama waifu, nikah sama virtual kayak begitu itu ya. iya. Nah, Nah, kalau pandangan Mas Yoga sendiri apa tentang wibu toksik sama wibu sara dan para dark jokes di sosmed itu gimana itu? Kalau ini saya tanya menurut pandangan syariat dalam agama kita ya, agama Islam itu. Itu bagaimana tuh kira-kira tuh? kalau untuk apa namanya Pandangan wibu toxic sama wibu sara dark jokes ini, gitu. itu biasanya kalau yang toxic ini ya ini pelampiasan amarah tapi dia tak terarah gitu, jadi Astagfirullah. pengennya ngatain segini udah ngomong asal, kalau bahasa Betawi asal jeplak, asal ceplos aja, asal ceplos. Tapi gua senang yang penting bisa melampiaskan amarah. Caranya gimana? Ngomong kasar, ngomong kotor begitu. Sedangkan kalau Sarah ini biasanya dia apa tuh namanya, merasa paling bener, lu paling bener nih, budaya lu begini, agama lu begini, dan Astagfirullah. merasa paling bener. Astagfirullah. Itu kalau ibu Sarah biasanya akan menyinggung agama atau budaya tertentu, kayak misalnya Islam ini apa tuh artinya ya maaf aja, mohon maaf nih saya bukannya mau menghina, contohnya ini nafsu kita kecil. Astagfirullah. Lu saking ini lah. Naudzubillah, beneran deh naudzubillah itu. Gitu. Kalau yang toksik sendiri misalnya Jawa identik sama uli. Wah itu parah sih itu. Iya, kayak misalnya Padang pelit.
ternyata kalau saya kan karena saya pernah punya teman orang mana itu, dia itu bukan pelit, ternyata pinter-pinter memanage uang. Lah iya, Dia sebenarnya kayak punya gitu uang kan. segini ya adanya segitu, bukan berarti ya pelit. Masa nggak ada uang dipaksakan harus ngasih gitu ya, namanya cukupnya segitu ya, tapi kok malah dipandang Iya. pelit gitu loh. Itu kan kesalahan dalam menilai sesuatu atau kurang rincinya dalam menilai sesuatu kan. Terus menurut saya juga ya itu kalau Kedua dari keduanya ya, kesimpulan ini, dia kayak kesimpulan dari kedua topik Sarah itu, tipe-tipe ibu ini cari sensasi. nah itu karena dia kan nggak ada apa ya istilahnya teman sosial untuk diajak berbicara, akhirnya di sosial media itu dia cari-cari perhatian sama sekitar gitu kan. Bagaimana caranya agar dia itu diperhatikan sama sekitarnya, karena ini loh aku apa ya, ini loh aku kayak pengen punya temen di sosial media gitu loh. Kayak gimana ya, Betul. dia itu sebenarnya kesepian sih, saya kasihan gitu, tapi pelariannya itu tadi. Apalagi menurut Salah. iya, karena apa, dia nggak ada yang menanamkan apa akhlak, nggak ada yang menanamkan keyakinan agama, keyakinan ketuhanan, karena dia sendiri di real life itu teman nggak ada gitu, sama orang tua mungkin beberapa wibu ya, bukan berarti saya sendiri juga wibu, tapi ya tidak sampai seperti itu ya, saya masih mengetahui mana yang benar dan salah gitu. Saya mengatakan wibu secara umum ini ya, itu mereka itu menurut pandangan saya itu mereka itu ada sebagian yang mereka itu broken home juga, sudah tidak apa dijauhi teman, terus broken home gitu, akhirnya pelariannya di anime. Dan menurut saya anime ini konspirasi. Kenapa sekarang gini, kita pikirkan saja sekarang, perhatikan berapa banyak yang menonton anime, dia itu malah makin gak karu-karuan, ngomongnya makin kasar gitu. Kalau misalnya animenya apa ya yang ditonton itu keras-keras, pasti dia di sosmed akan membentuk karakter yang keras juga. Kalau dia apa istilahnya nontonnya anime komedi terlalu berlebihan, pasti ngejokesnya berlebihan juga sampai ngedark jokes juga gitu. Jadi setiap apa yang ditonton itu membentuk karakternya gitu. Apalagi dia itu nggak ada kayak penanaman akhlak yang benar, dia itu nggak pernah berbaur sama orang-orang sekitar, nggak tahu adab, nggak tahu tata krama, jadi ngomong sama orang yang baru ketemu itu udah toxic, nggak karu-karuan, bad word nggak karu-karuan. Ya Allah, gimana ya, ini harusnya perlu dirangkul sih, nggak kita, menurut saya ya memang mereka itu perlu dirangkul gitu. Dan menurut saya tugas kita itu yang ngerti-ngerti gini memberitahu secara langsung, karena kalau di sosmed itu dia apa, dia bakal membantah gitu, dia nggak bakal nurut dengan perkataan kita, pasti akan dibantah. Karena saya sering berdiskusi dengan mereka gitu, tapi mereka menjawabnya seperti anak kecil gitu. Iya. Lah terus kalau kira-kira cara memberikan nilai dakwah sama para wibu ini gimana nih kira-kira solusinya nih? Mas kurang jelaskan, kurang jelas. Oh ini loh, maksud saya cara memberikan nilai dakwah terhadap para wibu gitu, biar mereka itu gimana ya, ada penanaman di dalam diri mereka agar mereka mengetahui mana yang baik dan benar, agar mereka tahu tata krama, tahu bagaimana cara berbicara dengan orang kan tertata mereka gitu. Paling enggak walaupun mereka suka anime, tapi kan mereka sudah tertanam lah seperti itu. Jelek. Halo, maaf tadi terputus tadi. Oh, iya. Iya, Oh, iya. bisa dilanjutkan? Ya, seperti itu tadi pertanyaan saya ya. Bagaimana tanggapannya Mas ini? Kalau untuk ibu sendiri itu buat mengatasi kayak kasus toksik atau SARA itu, harusnya temani cara tatap muka, secara online. Kalau secara online dia makin diingetin makin nggak terkendali. Ah iya Ya, bener. tuh. Bener tuh. Gimana caranya temuin dia, tanya alamatnya, jangan langsung ibaratnya lu toksik, temuin gua, itu enggak. Itu salah sih kalau saya caranya. Tuh, apa sih masalahnya? Tanyakan begitu.
mau ketemuan di mana, entah di rumahnya atau entah di emperan jalan yang tempat lain lah, pokoknya gitu yang enak diajak diskusi gitu, nggak ujuk-ujuk langsung temuin yuk ayo ribut gitu, itu salah itu. Sebagai kaum muslim kan memang saling mengingatkan Iya kan. bener. Innama muslimuna bi Iya ikhwat. saling. Itu kalau misalnya dalam konteks si ibunya ini masih beragama Islam, Betul betul tuh. temui, omongin baik-baik, silaturahmi itu gitu. Mungkin kasusnya beda, kayak misalnya di sosmed keras dia tulisannya gini menghina, wow, dengan hinaan yang dalam lagi kan itu pun iyo. Ya karena itu tadi dia tidak terbiasa bersosialisasi, artinya dia mengungkapkan kekesalannya yang ada di dunia nyata itu tadi melalui sosmed. Iya. Seperti itu sih. Nah kalau caranya agar kita-kita yang sudah mengenal agama, mengenal akidah, bagaimana cara membentengi diri agar tidak asobiah terhadap sesuatu yang berlebihan seperti itu, bagaimana menurut Mas Yoga tuh? Kalau untuk saya sendiri sih biasanya selain dekat dengan ibu, dekat juga sama orang-orang soleh dan perbanyak referensi tentang Islam, entah itu dari Masya buku, Allah. entah itu dari artikel dan lain-lain gitu. Perkembangan karena perkembangan penikmat anime itu pesat, jadi ada bermacam-macam, ada yang pecinta sejarah, ada yang benar-benar penyuka anime tapi ingin mengambil anime itu jadi Media dakwah gitu loh. Metode dakwah, media dakwah gitu. Iya, jadi uslub anime itu dakwah, sama halnya seperti zaman dulu, zamannya Sunan Kalijaga. Nah betul tuh. Jadikan wayang jadi media dakwah. Sedangkan kalau wayang sendiri kan dia ada unsur madaniyah, apa itu madaniyah, hasil apa tuh manifestasi dari Percampuran dari Jawa sama Hindu gitu. Nah, sedangkan kalau anime itu hadoro, itu hasil manifestasi dari hasil pemikiran, karena Jepang itu mengambil peradaban lebih cenderung ke Amerika Barat kan, jadinya lebih condong ke liberalisme itu. Nah itu bener, liberal sekuler gitu. Itu parah sih. Nah kalau misalnya untuk dakwah sendiri sih, kalau ini lebih cocoknya Naruto, yang lainnya kebanyakan orang gitu, tapi saya belum pernah nemu tuh kayak yang lainnya, cuman ada beberapa jadi media dakwah kayak misalnya Sakirito. Iya. Kalau saya ada gitu, iya gitu. Jadi bisa aja anime dijadikan dakwah atau apa tuh meningkatkan keimanan. Jadi caranya kita harus pandang dulu mana yang diharamkan, mana yang Halalkan. Soalnya kalau yang dia haramkan itu kayak ini menunjukkan gambar-gambar Aurat gitu ya. Yang tidak menutup aurat, misalnya kayak melihatkan belahan dada dan ini bagian perut, atau kayak misalnya nggak berjilbab, kan banyak kan begitu. Oh banyak banget itu. Anime yang laki-laki itu jadi referensi buat wah kebanyakan. Terus saya juga kalau saya amati sih banyak meme tentang dakwah yang mengaitkan dengan gambar ini, banyak sekarang juga. Ya itu menurut saya juga bagus sih, karena itu bisa jadi media untuk menyampaikan kepada mereka-mereka yang belum mengenal lah tentang dakwah ini, bener gak? Betul sekali. Ibaratnya belajar satu tentang agama, jadi itu nggak terkesan belajar agama di masjid, belajar agama harus di taklim, belajar agama tuh harus di mana tuh, pokoknya tempat-tempat yang kamu gitu. Jadi ada media. Tapi alhamdulillah sih ya karena banyak ibu yang udah sadar pentingnya Islam untuk kehidupan sehari-hari, jadi banyak lah buat meme, karena kalau saya akui ibu itu selera humornya paling beda dari yang lainnya. Contohnya itu buatnya meme. Iya.
Kalau menurut Mas Yoga sendiri ini ada satu pesan terakhir yang bisa disampaikan mungkin buat temen-temen yang udah hijrah gitu. Mungkin ada pesan-pesan apa gitu yang bisa motivasi mereka agar bisa istiqomah. Silakan disampaikan. Ya, saya untuk teman-teman sendiri sih tetap istiqomah ya, walaupun banyak godaan-godaan, misalnya ada kayak dokter, jangan yang itu kayak begini begitu itu biarkan saja, jangan ditanggapi dengan serius. Walaupun itu ada, bisa terlihat, itu harus koreksi dulu. Ini kacamata tidak enam gitu. Bisa juga kalau untuk yang sudah terlanjur ingin berdakwah, jadi karena itu dakwah dengan apa, bikin meme. Bikin meme gimana? Itu harus melihat dari sisi hukum taruh. Nggak boleh asal bikin ini meme, yang penting meme dakwah itu malah. Masya Allah. Masalah maksudnya, jangan salahnya itu dalam arti nggak sesuai sama hukum taruh. Itu standarnya wajib, sunnah, masuk haram. Ini bermanfaat sekali nih. Ya, makasih ya Mas Yoga sudah datang ke podcast saya dan menyempatkan gitu. Ya, dan kali aja kalau misalnya pembahasannya apa aja, kalau pembahasannya kurang ya bisa ditanyakan lagi. Oh ya. Komentar mana gitu apa via WhatsApp. Oh ya. Oh iya teman-teman, jadi ini Mas Yoga ini juga ada sosial media juga. Apa sosial medianya Mas Yoga ini? Jadi bisa dipromoin ke teman-teman. Ya. Silakan di akun saya Yoga Ramadan. Untuk Instagramnya Arslandek Yoga. Jadi itu isinya tentang apa tuh akun-akunnya tuh? Kalau yang Yoga Ramadan itu kebanyakan memposting tentang pentingnya syariah kafah. Syariah kafah itu maksudnya menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Kan ada istilah itu WC aja diatur dengan Islam. Iya betul. Diatur oleh Islam, jadi itu Islam sepaket, bukan cuma ngurus ibadah, ngurusin kehidupan sosial, budaya dan bernegara. Dan ada juga sih dalil, ya. Kadang diselipi dengan share-sharekan yang lucu atau istilahnya posting atau meme. Agar menghibur lah, agar nggak tegang-tegang amat gitu. Tetap di jalur yang syar'i gitu. Iya, tetap jalur Islam gitu. Kan ada juga ya dalilnya kan juga jelas gitu. Walaqad ba'atsna min ummati rasulan ibudullaha wajtanibu. Karena itu ada disebutkan itu. Jadi diutusnya rasul-rasul itu untuk berdakwah kepada setiap umat itu kan untuk menyampaikan anibudullah. Dan anibudullah sendiri ini kan tujuan hidup, berarti hidup dari lahir sampai mati itu kan anibudullah ya Mas ya. Berarti apapun yang kita lakukan itu, entah kita makan, entah kita minum, semuanya itu anibudullah, entah kita kerja, bagian dari anibudullah. Bener nggak Mas? Betul. Ya, seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak Mas Yoga sudah datang ke podcast saya, dan jangan lupa teman-teman kalian add Facebooknya Mas Yoga dan Instagramnya juga, nanti saya kasih link deskripsi yang ada di bawah, oke? Dan makasih yang sudah nonton video di channel gue, dan jangan lupa kalian tekan like bila suka dan kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe di bawah juga ya, dan tekan tombol lonceng tentunya. Oke, gua Via Kagami dan Mas Yoga Ramadan. Ya, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye.